Tahun 2011, aku menjalani magang sebagai petugas administrasi malam di sebuah rumah sakit daerah yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Bangunannya tua, lorongnya panjang, dan sebagian ruangannya jarang digunakan. Saat siang hari rumah sakit ini terlihat normal, tapi ketika malam tiba, suasananya berubah dingin dan terasa menekan. Salah satu ruangan yang paling dihindari petugas malam adalah ruang otopsi lama di basement. Secara resmi ruangan itu sudah lama ditutup dan semua prosedur dipindahkan ke gedung baru. Namun anehnya, beberapa petugas mengaku sering melihat lampu ruangan itu menyala sendiri, padahal kuncinya selalu disimpan di kantor keamanan. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, aku mendapat tugas mengantar berkas ke bagian arsip bawah. Untuk sampai ke sana, aku harus melewati lorong basement yang lembab, sunyi, dan hanya diterangi lampu putih redup. Saat melintas di depan ruang otopsi lama, aku melihat pintunya sedikit terbuka dan dari dalam terdengar suara logam beradu pelan, seperti alat bedah yang saling bersentuhan. Aku berhenti sejenak, mengira mungkin ada petugas lain yang lupa mematikan lampu. Dengan ragu aku mengintip ke dalam. Lampu ruangan menyala terang. Di tengah ruangan, sebuah meja otopsi terlihat jelas, dan di atasnya terbaring sesosok tubuh yang tertutup kain putih. Di samping meja itu berdiri seorang pria mengenakan jas dokter model lama. Tangannya bergerak perlahan seperti sedang menjahit sesuatu. Aku memberanikan diri berdehem pelan dan berkata bahwa ruangan itu seharusnya sudah tidak digunakan. Pria itu berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya pucat kebiruan, matanya cekung, dan senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia hidup. Dengan suara datar tanpa emosi, ia hanya berkata satu kalimat, "Belum selesai." Lampu ruangan tiba-tiba berkedip, membuat dadaku terasa sesak. Saat aku kembali menoleh ke meja otopsi, kain putih itu terbuka sedikit. Tubuh yang terbaring di sana mengenakan seragam yang sama persis denganku, lengkap dengan kartu identitas di dada. Ketakutan membuat kakiku lemas, dan aku langsung berteriak sambil berlari meninggalkan basement tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, aku jatuh demam tinggi dan tidak masuk kerja. Beberapa hari kemudian, saat kondisiku membaik, aku menceritakan kejadian itu kepada seorang perawat senior. Wajahnya langsung berubah serius. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan bahwa dokter yang sering terlihat di ruang otopsi lama itu meninggal mendadak pada tahun 2011 akibat serangan jantung, saat sedang bekerja sendirian di basement. Sejak kejadian itu, ruang otopsi lama benar-benar disegel dan dilarang dilewati siapapun. Namun hingga sekarang, petugas malam masih sering mendengar suara logam beradu dari arah basement. Yang lebih aneh lagi, dalam daftar jaga rumah sakit, selalu tercatat satu nama dokter yang seharusnya sudah meninggal, seolah ia masih bertugas sampai hari ini.